Ini dia 5 negara yang ternyata ditakuti Israel, mayoritas dari Timur Tengah. Sejak Israel berdiri sebagai tanah air bagi kaum Yahudi pada tahun 1948, Israel khususnya Zionis sudah menjadi antagonis karena tindakan keji mereka yang dilakukan terhadap warga Palestina. Israel bahkan telah membunuh lebih dari 11.300 warga sipil Palestina. Namun, di sisi lain, beberapa negara Arab pun menjadi ancaman tersendiri yang cukup mengkhawatirkan bagi Israel. Mereka bahkan terbuka mengucapkan deklarasi bahwa negara Zionis adalah musuh. Nah, berikut negara yang ditakuti Israel dilansir dari Davis Street. 1. Mesir. Mesir merupakan salah satu negara yang mengepung Israel. Mesir dengan tegas menolak berdirinya Israel sebagai negara yang berdaulat di wilayah Palestina pada 1948. Konflik antara dua negara ini bermula dari Perang Arab-Israel pada 1948, 1956, dan 1967 yang merebutkan sengketa wilayah yang menyebabkan adanya konflik politik. Hubungan antara Mesir dan Israel membaik pada tahun 1979 ketika mereka menandatangani perjanjian perdamaian yang menjalin hubungan diplomatik dan menormalisasi hubungan ekonomi dan budaya. Namun, kedua negara kerap menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan hubungan. Secara khusus, penjajahan Israel atas Palestina dan geopolitik regional menciptakan konflik antara kedua negara. Perang Yom Kippur pada tahun 1973 adalah Mesir dan Suriah yang berusaha merebut kembali wilayah yang lepas ke tangan Israel dalam Perang Arab-Israel. Alasan mengapa Israel menyerang Mesir waktu itu adalah nasionalisasi terusan Suez oleh pemimpin Mesir, Jenderal Gamal Abdul Nasser, pada Juli 1956. 2. Iran merupakan negara yang paling teguh untuk memusuhi Israel. Kedua negara tersebut seringkali mengalami konflik. Bermula pada tahun 1947, selama pembentukan Israel, Iran adalah satu-satunya negara yang tidak mendukung Israel bergabung ke dalam PBB pada tahun 1949. Ketegangan kedua negara itu terus berlanjut hingga pemimpin tertinggi Khomeini menyatakan Israel sebagai musuh negara umat Islam dunia. Negara Iran juga menyangkal legitimasi negara Israel yang menyebabkan Israel menghentikan semua hubungan diplomatik. Konflik Israel-Iran adalah konflik tidak secara langsung antara Israel dan Iran. Konflik tersebut berdasarkan pada perjuangan politik antara kepemimpinan Iran dan Israel, dengan Israel berniat untuk menghindari tuduhan senjata nuklir dari pemerintah Iran dan melemahkan sekutu-sekutu dan proksi-proksinya, seperti Partai Hezbollah di Lebanon. Pasukan Iran yang beroperasi di Suriah mendukung pemerintahan Bashar al-Assad. Kemudian berikut, Yordania. Konflik antara Yordania dan Israel telah meningkat sejak pemberontakan Arab Spring pada tahun 2011. Negara Israel sangat menentang negara tersebut atas keputusannya untuk menegaskan kedaulatan atas daerah enklave Naharayim, yang dimana tempat itu dikuasai oleh kedua negara selama 25 tahun. Buat yang tidak tahu apa itu wilayah enklave. Enklave atau daerah kantong adalah suatu negara atau daerah dalam wilayah suatu negara yang terkurung seluruhnya dalam wilayah negara asing. Berikut negara Turki. Turki menjadi negara Muslim pertama yang menjalin hubungan luar negeri pertama dengan Israel, termasuk hubungan militer, keuangan, serta diplomatik. Namun, hubungan kedua negara itu memburuk ketika Turki secara terbuka menentang serangan militer Israel pada tahun 2007 di jalur Gaza. Serangan Israel di jalur Gaza dinamai Operasi Kaslit. Operasi inilah kemudian yang mendorong para elit Israel untuk menjadikan Hamas sebagai target serangan.
Kebijakan Operation Cast Lead merupakan suatu kebijakan yang memuat kepentingan elit-elit politik Israel yang memiliki kepentingan dalam pemilu legislatif demi merebut simpati publik. Konflik antara Israel dan Turki semakin parah ketika 9 warga negara Turki yang menaiki armada yang mencoba mendobrak blokade Gaza dibunuh oleh pasukan Israel. Pasca kejadian tersebut, Presiden Turki Erdogan menilai Israel sebagai negara teroris, sehingga menyebabkan menurunnya hubungan diplomatik dan militer kedua negara pada tahun 2011. Kemudian negara Pakistan. Konflik kedua negara dimulai pada tahun 1947 ketika Pakistan keberatan dengan legitimasi Israel. Sentimen anti-Israel berkembang di Pakistan dan menyebar di kalangan partai politik besar maupun kecil di Pakistan karena tidak mengakui Israel sebagai negara berdaulat di PBB. Khan sebelumnya mengungkapkan bahwa Pakistan di bawah tekanan dari negara-negara sahabat untuk mengakui Israel, namun memberikan jaminan bahwa Islamabad tidak akan melakukannya tanpa penyelesaian yang adil kepada Palestina. Banyak yang berspekulasi bahwa Khan sebenarnya merujuk ke Arab Saudi dan UAE. Lalu di mana sejumlah negara Arab lainnya? Ketika Palestina menghadapi serangan Israel, pihak Arab sama sekali tidak terlihat memberikan bantuan sebagai negara-negara yang dekat dengan wilayah konflik tersebut. Seperti yang kita tahu, beberapa negara memberikan bantuan terhadap Palestina ketika sedang berjuang menghadapi Israel. Bahkan Indonesia juga telah memberi bantuannya meski notabene merupakan negara yang jauh dari wilayah tersebut. Atau seperti Qatar yang secara terbuka dan murah hati mendukung secara finansial dan politik. Nyatanya negara-negara Arab ini memiliki alasan tersendiri mengapa tidak memberikan bantuan ke Palestina ketika sedang perang dengan Israel. Pada tahun 2018 yang lalu, putra mahkota Mohammed bin Salman mengatakan dia ingin menekankan Islam moderat di kerajaan yang telah lama dibentuk oleh pandangan ultrakonservatif. Dalam sebuah wawancara, putra mahkota Mohammed bin Salman telah mengakui bahwa orang-orang Yahudi memiliki hak atas tanah air mereka sendiri. Hal tersebut sangatlah tabu mengingat negara Israel itu dikenal sebagai musuh bebuyutan. Mau bagaimanapun pernyataan tersebut mencerminkan sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan kebijakan di dalam istana Kerajaan Uni Emirat Arab. Ditambah juga belakangan ini Israel dan beberapa negara telah banyak menjalin kerjasama di Jazirah Arab. Lepas itu teknologi persenjataan Israel juga canggih dan bahkan telah mengembangkan sejumlah senjata nuklir. Beberapa dari produksi senjatanya juga sempat diekspor ke beberapa negara-negara Arab. Salah satu negara yang menjalin kerjasama ini adalah Uni Emirat Arab. Sementara pemerintah Timur Tengah lainnya telah mempertahankan tradisi dengan keras mengutuk Israel, pemimpin Uni Emirat Arab pada saat itu, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, tidak membuat komentar publik sama sekali. Arab Saudi tidak mungkin langsung menandatangani kesepakatan tersebut, tetapi Arab Saudi diam-diam membangun hubungannya sendiri dengan Israel. Pada tahun 2020 lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buat sejarah dengan melakukan kunjungan ke Arab Saudi, melihat potensi perang Israel dan Palestina yang besar karena telah memiliki senjata nuklir, membuat beberapa negara tidak ingin ikut campur tangan dalam peperangan. Kemudian tidak adanya kontribusi apa-apa dari Palestina untuk negara-negara Arab juga membuat banyak negara ini tidak ingin mengambil resiko.